حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم الله الرحمن الرحيم لغة غراء هي الأجمل لغة تتسامى في العليا لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil 'alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi kalama. Kaifa halukum ayyuhat talaba al-bararah nad'ukum jami'an ala sihhatin wa afiyatin wa sitr. Tasiran li wa tafhiman lakum antiq amamakum bil mantiqi sharih bil lughah al-Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengetahui batasan daripada materi al-balaghah, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada bahasan materi yang sudah kita tetapkan bersama, daripada materi pembahasan al-balaghah mengawali dari judul al-majaz. Perhatikan contoh daripada al-majaz. Al-amthilatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yunazziluh, dan Allah menurunkan lakum kepada kalian minas sama'i dari langit rizqan. Apa? Rizqan, rizki. Allah menurunkan kepada kalian dari langit rizki. Contoh yang kedua, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka orang-orang yang beriman, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum, maka menambahkan pada diri mereka ayat yang dibacakan tersebut. Menambahkan pada apa? Menambahkan imanan, menambahkan iman pada diri orang yang beriman. Ini ada dua contoh. Allah menurunkan rizqan, kemudian yang kedua, ketika dibacakan ayat Allah, bertambahlah pada diri mereka apa? Bertambah iman. Ada dua contoh yang akan kita bahas. Mari kita bahas al-bahthul awal, pembahasan yang pertama. Fil mithalil awwali, di dalam contoh yang pertama, kana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yasta'milu kalimata rizqan, menggunakan kalimat rizqan, fi ghairi ma'nahul hakiki, di selain maknanya yang sebenarnya. Dzalika li'anna rizqa, karena itu sesungguhnya rizki la yanzilu minas sama, tidak turun dari langit. Walladzi yanzilu minas sama'i huwal matar, adapun yang turun dari langit itu adalah hujan. Wa huwal ma'nal muraduh, adapun itulah arti yang dimaksud. Wa anhu, dan daripada turunnya hujan tersebut, yansha'u an-nabatah, menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, alladzi yakunu ta'amuna, yang darinya menjadi makanan-makanan kita, wa rizquna, dan rizki kita. Farrizqu sababun 'anil matari, maka adapun rizki itu sebab dari hujan. Wa idza lahadna al-'alaqata bainal ma'na al-haqiqi, dan apabila kita perhatikan keterikatan antara makna yang sesungguhnya, yakni al-matar, wal ma'na al-majazi, dan makna yang majaz, yakni ar-rizq, kanat ghairu musyabahah, maka di antara keduanya tidak ada kesamaan. Li'annana la nudrikul musyabahata bainal matari wa rizki, karena kita tidak mengetahui persamaan antara hujan dan rizki.
Wala nastati'u an naqula innal matara karizqi, dan kita tidak bisa mengatakan sesungguhnya hujan itu rizki. Kenapa? Karena tidak semua apa yang disebut rizki itu satu-satunya adalah hujan. Fayusammal majazil lughawi, maka ini disebut dengan majaz al-lughawi alladzi takunu fihi al-alaqah, yang ada fihi al-alaqah, di dalamnya itu keterikatan bainal ma'na al-haqiqi wal ma'na al-majazi, antara makna yang sesungguhnya dan makna yang majaz. Ghairu musyabah, tapi tidak memiliki persamaan, hanya ada keterikatan antara rizki dan hujan. Sebab turunnya hujan memunculkan rizki, maka ini yang disebut dengan majaz mursal. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit itu rizki, padahal Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan bahwasanya yang diturunkan Allah itu adalah hujan. Pertanyaannya, antara hujan dan rizki tidak ada tidak ada persamaan makna di dalamnya. Hanya ada keterikatan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah menurunkan rizki dari langit, sedangkan yang dimaksud oleh Allah adalah hujan. Turunnya hujan tersebut memunculkan keterikatan munculnya rizki yang Allah datangkan dari hujan. Kenapa? Karena dari sebab hujan tersebut tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, maka kemudian tumbuhan yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan dan tanaman tersebut menjadi konsumsi kita, dan ialah yang kemudian disebut dengan rizki. Jadi ada sebab adanya rizki dengan turunnya hujan. Maka meminjam kalimat rizqun ini maksudnya adalah ada keterikatan sebab antara rizki dan hujan. Maka ini yang disebut dengan majaz mursal, yakni majaz yang memiliki keterikatan hubungan yang memunculkan apa yang dimaksud daripada rizki itu sendiri. Yang kedua, al-mabhatsus tsani, al-bahsus tsani. Wa fil misalis tsani, apa contoh yang kedua? Contoh yang kedua menjelaskan tentang wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathu imana. Dan di dalam contoh yang kedua, ra'ayna ziyadatal iman, kita lihat bertambahnya iman, usnidat ila ghairi fa'iliha, disandarkan kepada selain pelakunya, al-haqiqi yang sesungguhnya. Wahiyal ayatu, adapun pelaku tersebut adalah ayat. Wa ka'anal ayati hiyallati fa'alat, dan seakan-akan ayat-ayat itulah pelakunya. Wa nahnu na'rifu, dan kita mengetahui anna ziyadatal iman, sesungguhnya bertambahnya iman, min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala, dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadzal mithali, dan di dalam contoh ini, najiduh, kita mendapatkan, menemukan, annal musta'malah, sesungguhnya yang dipakai fi ghairi wad'ihil haqiqi, di selain meletakkan yang sesungguhnya, laisa lafdhan min alfadhil lughah, bukan lafad daripada lafad-lafad lughah, lafad-lafad bahasa. Wa innama huwal isnad, dan itu hanya disandarkan saja, ai isnadul fi'li, menyandarkan fi'il ila ghairi fa'ilihil haqiqi, kepada selain fa'il yang sesungguhnya, pelaku yang sesungguhnya. Wa yattadihu lana annal isnada ghairu ma'rufin, dan jelas bagi kita sesungguhnya penyandaran ini tidak diketahui. Jadi di dalam ayat wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathu imana, seakan-akan ayat itu yang menambahkan iman pada diri orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya bukan ayat tersebut. Yang dimaksudkan adalah Allah yang menambahkan iman pada diri orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat Allah, bukan ayat itu yang kemudian menambahkan iman pada diri mereka. Maka di sini disebut dengan majaz, meminjam ayat itu sebagai bagian daripada penjelasan bahwasanya ayat itu yang menambahkan padahal sebenarnya bukan ayat yang menambahkan. Yang menambahkan iman pada diri orang yang beriman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yattadihu lana, dan menjadi jelas bagi kita, annal isnada, sungguhnya penyandaran ghairu ma'rufin, tidak diketahui. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah yang menambahkan iman pada diri orang yang beriman? Illa an tariqil aqlih, kecuali dengan cara
mengetahuinya dengan akal. Jadi kemudian kita tidak tahu siapa yang menambahkan, hanya kemudian akal kita yang bisa menemukannya ketika kita membacanya, ketika kita mencarinya. Maka yang mengetahui tentang siapa yang menambahkan iman itu adalah akal. Maka inilah yang menjadi bagian daripada sesuatu yang diinginkan daripada ayat tersebut. Walidzalika summiya isnadul fi'li, oleh karena itu dinamai penyandaran perbuatan au ma fi ma'nahu, atau sesuatu yang semakna dengan penyandaran tersebut, ila ghairi fa'ili, kepada selain pelaku yang sesungguhnya disebut dengan majaz akli. Jadi majaz akli itu hanya bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Jadi kita mengetahui bahwasanya wa idza tuliyat, maksud daripada ayat tersebut wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana. Kalimat ayatnya seakan menggambarkan bahwasanya ayat itu yang menambahkan iman pada diri orang yang beriman, padahal sebenarnya adalah secara akal Allah lah yang menambahkan iman pada diri orang yang beriman. Ini yang disebut dengan majaz akli. Jadi sesuatu yang sifatnya samar untuk diketahui, tapi kemudian ketika difikirkan secara mendalam, maka ditemukanlah siapa pelaku yang sesungguhnya, tapi kalimatnya meminjam kalimat yang lain. Selanjutnya, al-majaz. Apa yang dimaksud dengan al-majaz? Al-majaz huwa al-lafzul musta'malu, lafaz yang dipakai, kalimat yang dipakai, lafaz yang dipakai, fi ghairi ma wudi'a lahu, di dalam selain apa yang diletakkan baginya. Artinya bukan pada tempatnya, li'alaqatin, untuk suatu keterikatan, ma'aqarinatin mani'atin, beserta adanya pertimbangan mani'ah yang mencegah, ataupun perhitungan sesuatu yang mencegah, min iradatil ma'na sabiq, dari keinginan arti yang sebelumnya. Artinya lafaz tersebut dipakai bukan pada tempatnya, tapi ada qarinah yang kemudian memunculkan maksud daripada makna itu sendiri. Sama dengan apa yang kita bahas pada contoh yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa yunazzilu minas sama'i rizqa, Allah menurunkan rezeki. Mana kita mendapatkan rezeki? Tidak ada. Maksud Allah di sana adalah menurunkan hujan. Dan hujan bukan satu-satunya rezeki. Padahal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan hujan. Apa hubungan antara hujan dan rezeki? Hubungannya ada. Hubungannya apa? Karena dengan hujan, kemudian hujan tersebut bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman. Dengan munculnya berbagai macam tanaman, muncullah berbagai macam buah-buahan, yang buah-buahan tersebut kemudian menjadi rezeki kita. Ini yang disebut dengan majaz. Jadi menggunakan kalimat bukan pada tempatnya, tapi ada maksud di balik apa dari kalimat itu sendiri. Selanjutnya, al-majaz. Al-majaz yang qasimu ila qismain. Majaz terbagi menjadi dua. Ada al-majazul lughawi. Yang kedua ada al-majazul aqli. Ini majaz al-lughawi. Apa yang dimaksud dengan al-majazul lughawi? Wal lafdhul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin tamna'u min iradatil ma'na al-haqiqi. Lafaz yang dipakai fi ghairi ma wudi'a, di dalam selain apa yang diletakkan lahu baginya, li'alaqatin ma'a qarinatin, karena ada keterikatan, ma'a qarinatin, beserta adanya qarinah, pertimbangan, tamna'u min iradatil ma'na al-haqiqi, yang mencegah daripada keinginan makna yang sebenarnya. Jadi majaz lughawi itu secara lughah dia kemudian dipakai, akan tetapi tidak ada keterikatan secara langsung, tidak ada keserupaan secara langsung, hanya ada kemudian keterikatannya dengan berbagai macam sebab. Itu majaz lughawi. Seperti apa? Seperti Allah, penjelasan Allah, wa yunazzilu minas sama'i rizqan. Kemudian ada majaz akli, majaz yang diketahui dengan cara analisa akal, pertimbangan akal, pemikiran akal. Isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi fa'ilil haqiqi, menyandarkan perbuatan au fi ma'nahu, atau sesuatu yang ada di dalam semaknanya, maksudnya, ila ghairi fa'ilihil haqiqi, kepada selain pelaku yang sesungguhnya. Ini majaz akli.
Majaz yang bisa diketahui secara akal apa yang dimaksud daripada kalimat tersebut. Selanjutnya al-majazul lughawi. Al-majazul lughawi, al-majaz lughawi menjadi dua. Ada isti'arah, ada al-majazul mursal. Apa isti'arah? Isti'arah itu meminjamkan sesuatu. Huyal majaz alladhi takunu alaqah fihi bainal ma'na al-haqiqi wal ma'na al-majazi alaqatal musyabahah. Majaz yang ada keterikatan antara makna yang sesungguhnya dengan makna yang bukan sesungguhnya. Alaqatal musyabahah, ada keterikatan musyabahah. Bagaimana kemudian majaz al-lughawi? Kita katakan ja'ah asadun fil fasli, datang seekor singa. Seekor singa. Kita mengatakan seekor singa datang di dalam kelas atau masuk ke dalam kelas. Siapa maksud singa? Apakah benar-benar singa sesungguhnya? Tidak. Singa ini maksudnya majaz. Majaz ini isti'arah, meminjam kalimat singa untuk dimasukkan di dalam kalimat tersebut, sehingga kemudian muncul makna bahwasanya yang dimaksud adalah orang yang memiliki keberanian yang luar biasa. Meminjam nama hewan kemudian dimasukkan di dalam sebuah tatanan kalimat. Kemudian al-majazul mursal wal majazul ladzi takunu ala qala bainahuma ghairal musyabah. Majaz yang tidak ada keterikatan, ghairul musyabah, tidak ada keterikatan keserupaan, disebut dengan majaz mursal. Majaz yang tidak memiliki keterikatan persamaan itu disebut dengan apa? Majaz mursal. Beda dengan isti'arah. Isti'arah itu bisa kita analisa karena ada persamaan. Kalau dikatakan ja'a asadun ilal fasli, asad itu memiliki keterikatan makna bahwasanya dia adalah orang yang pemberani. Kalau majaz mursal ini harus dianalisa, baik dianalisa dari sisi sebabnya, kemudian dianalisa dari sisi akalnya atau secara logikanya. Ini yang disebut dengan al-majaz al-lughawi. Tamma syarhul majaz, sampai di sini bahasan kita. Ila liqa fi darsil qadim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada satu yang tidak antum fahami, silakan antum tanyakan kembali. Sampai di sini bahasan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nakhtatim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا قراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي. Bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada kami, pahamkan